Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mas Habil. Kode sahamnya bank, nama perusahaannya yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya bank, BANK. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir itu kecenderungannya mengalami penurunan yang signifikan ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, seperti itu. Oke, kita ambil datanya dari tanggal 11 Oktober ya, sampai dengan perdagangan hari ini itu di tanggal 14 November. Oke, sekarang kita cari dulu data broker summary-nya. Kita klik kolom browsum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya bank, BANK. Kemudian tanggalnya 14. Di sini kita ganti tanggal 11 bulan 10 Oktober ya. Kemudian di sini 14, oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bank Aladin Syariah Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selama sebulan terakhir ini investor besarnya di perusahaan ini cenderung melakukan normal akumulasi. Jadi di sini penurunan ini mereka akumulasi tetapi tidak terlalu banyak ya. Seperti itu. Mereka di sini distribusi, harganya jatuh, kemudian di sini mereka akumulasi. Jadi kalau di total secara keseluruhan selama sebulan itu mereka terindikasi melakukan normal akumulasi. Seperti itu. Mungkin di sini mereka mereka jual, habis itu mereka beli lagi. Kalau dihitung di total, kemudian dirata-ratakan, maka hasilnya normal akumulasi seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Kita lihat pemegang terbesarnya seperti itu. Apakah ada atau tidak investor besarnya? Jangan sampai di sini bukan investor besar yang transaksi, malahan investor semi retailnya. Seperti itu. Oke, kita cek dulu. Tadi Pak Guru katakan di sini investor besarnya, ya. Tapi kita cek dulu sebentar, apakah ada atau tidak. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Yang ingin bergabung di grup channel Telegram, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Bank Aladin Syariah ini 37% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 37% saham yang beredar di publik, saham scriptless yang beredar di publik, ternyata di sini tidak ada kepemilikan investor besarnya. Ya, kalau untuk pemegang saham scriptless-nya, kalau warkatnya ada. Ya, warkat itu kita abaikan karena tidak bisa melakukan transaksi di pasar reguler. Jadi warkatnya itu kita abaikan karena tidak bisa menyebabkan kenaikan harga. Yang bisa itu adalah saham scriptless-nya atau saham digitalnya, seperti itu. Maka dari itu kita perhatikan saham scriptless-nya dan ternyata investor besarnya tidak ada. Nah, di sini ternyata investor semi retailnya itu sebesar 89,8%. Jadi yang menguasai itu adalah investor semi retail. Seperti itu. Mungkin saja itu institusi-institusi yang sengaja melakukan pembelian dengan kepemilikan mereka di bawah 5%. Jadi mereka sengaja untuk menutupi diri seperti itu.
Sebenarnya Pak Guru bisa lacak nama-namanya, tetapi itu butuh waktu lagi ya. Dan itu Pak Guru akan ajarkan di kelas ibemologi domestik seperti itu. Nanti Pak Guru akan ajarkan di kelas khusus ya. Kalau untuk di sini Pak Guru tidak jelaskan cara tekniknya untuk mencari nama-nama mereka. Nah, sedangkan investor retailnya itu di perusahaan ini memiliki 10,2%. Jadi kalau ditanyakan apakah perusahaan ini bagus, tentu saja bagus karena di sini terlihat jelas bahwa investor semi retail itu menguasai supply dan investor retail itu hanya sedikit di sini, cuman 10%. Jadi ada kurang lebih hampir 90-an persen ya, hampir 90-an 89,8% itu dikuasai oleh semi retailnya seperti itu. Itu besar sekali seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, selama mereka masih akumulasi sebaiknya kita beli seperti itu. Apalagi kalau masif akumulasi seperti itu. Ya, kalau untuk investasi jangka panjang ini perusahaan yang bagus ya, karena investor besarnya menguasai atau investor semi retailnya menguasai supply seperti itu. Pak Guru yakin sekali investor semi retail yang ada di sini itu adalah investor institusi, fund manager yang sengaja memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%. Jadi mereka buat akun banyak seperti itu, kemudian mereka membeli dengan banyak akun dan tidak diizinkan sampai melebihi 5%. Makanya nama mereka tidak terlihat di data KSEI seperti itu. Namun di data DPS tentu mereka pasti kelihatan seperti itu. Kita bisa lacak menggunakan data DPS.